Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Slamet Sugiri, Bapak Mahfud Solihin, dan Ibu Aprilia Beta Suwandi yang telah memberikan saya kesempatan pada saat ini untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2015 hingga 2017 dengan dibimbing oleh Ibu Aprilia Beta Suwandi. Menuju pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Peningkatan kesadaran dalam masyarakat terhadap perlindungan lingkungan, perkembangan berkelanjutan, hingga pemahaman mengenai etika perusahaan berkembang selama 3 dekade terakhir. Hal tersebut didukung oleh penelitian Endris 2008 serta Akisik dan Gal 2011 yang menyatakan bahwa pelaku bisnis dalam berbagai sektor membangun inisiatif untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan sebagai wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan. Salah satu bagian dari sektor bisnis yang mewujudkan pertanggungjawaban sosial dalam proses bisnisnya adalah industri perbankan. Industri perbankan memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi karena memegang peranan yang penting dalam dinamika isu sosial ekonomi dalam masyarakat secara luas. Bentuk tanggung jawab perusahaan melalui penerapan pertanggungjawaban sosial menunjukkan upaya bank untuk berkontribusi kepada publik dengan tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi berfokus untuk memperkuat komitmen dalam membangun etika, keterlibatan komunitas, kepuasan konsumen, dan pelaporan sebagai bentuk transparansi perusahaan. Sayangnya, perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia belum dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik, sehingga masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Penyalahgunaan terkait dana tanggung jawab sosial perusahaan juga terjadi pada PT Freeport Indonesia dengan alih-alih untuk melakukan program kesejahteraan bagi rakyat Papua, tetapi peran tanggung jawab sosial tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat. Melalui Tempo.co 2015, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari program Bina Lingkungan yang dirancang bagi seluruh badan usaha milik negara dengan potensi kerugian negara lebih dari 10 miliar. PT Aneka Tambang melibatkan penyalahgunaan dana hibah pemberdayaan lingkungan yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah 2014 terdapat beberapa pengembangan fasilitas yang mangkrak dan tidak direalisasikan sehingga menimbulkan kerugian hingga lebih dari 2 miliar. Laporan tanggung jawab menjadi bentuk pemenuhan ekspektasi masyarakat dengan transparansi informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menurut Louis et al. 2021 juga menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas perusahaan di antara seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Keputusan perusahaan mengenai tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh adanya struktur kepemilikan perusahaan yang dapat dihubungkan dengan upaya pengelolaan perusahaan agar perusahaan dapat memaksimalkan kinerjanya. Struktur kepemilikan menjadi salah satu kunci yang dapat mempengaruhi tata kelola atas upaya tanggung jawab sosial yang diambil oleh perusahaan karena pemilik perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan. Beberapa poin tersebut menjadi latar belakang dilakukannya sebuah penelitian ini terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Peningkatan keterbukaan informasi perusahaan perlu dilakukan dengan mengungkapkan secara jelas dan terinci terhadap seluruh upaya tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan informasi tersebut menjadi salah satu sarana yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk turut serta dalam pengawasan dan berbagai pertanggungjawaban sosial perusahaan. Praktik dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dalam organisasi bisnis meningkat seiring dengan adanya perhatian dan kesadaran dari masyarakat umum, kalangan akademis, hingga badan penyusun regulasi negara. Oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengungkapan atas tanggung jawab sosial perusahaan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan citra positif perusahaan. Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan pengaruh terhadap keunggulan kompetitif antar perusahaan dan tercapainya tujuan pemegang kepentingan perusahaan. Pengaruh struktur kepemilikan telah diteliti sebelumnya dan menunjukkan adanya beberapa pengaruh yang berbeda yang ditimbulkan dari kepemilikan perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan.
Beragamnya latar belakang penelitian dan hasil penelitian di atas menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut atas pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengembangan terkait studi ini juga didorong oleh masih rendahnya literatur di negara berkembang yang baru mencapai 7,7% dari seluruh literatur terkait tanggung jawab sosial perusahaan yang ada. Peningkatan pemahaman tersebut sangat diperlukan di Indonesia, mengingat masih maraknya permasalahan yang timbul dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut 3 pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian kali ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, pemerintah, dan asing terhadap pertanggungjawaban sosial perusahaan pada industri perbankan di Indonesia. Penelitian ini mencakup perusahaan perbankan yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia pada 2015 hingga 2017, serta melakukan pelaporan atas tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan pada 2015 hingga 2017. Pada bagian berikutnya terkait dengan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Teori pemangku kepentingan merupakan salah satu teori yang menjadi fondasi dalam penentuan tujuan, misi, keefektifan, produktivitas, serta dampak yang ditimbulkan bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Pemegang saham merupakan pihak yang memberikan kontribusi secara signifikan dan juga memiliki kewajiban yang signifikan. Kontribusi yang dilakukan erat kaitannya dengan dividen dan peningkatan nilai sebuah organisasi, sementara itu kewajiban yang dimiliki adalah menjaga dan meningkatkan terciptanya keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Mekanisme pengambilan keputusan dan hubungan kekuasaan merupakan representasi dari teori pemangku kepentingan. Pendekatan teori pemangku kepentingan memampukan perusahaan untuk menilai kembali model tata kelola perusahaan dengan mempertimbangkan pihak yang berelasi secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Mitchell, Angel, dan Wood 1997 memperkuat definisi mengenai pemangku kepentingan dengan mengidentifikasi beberapa kriteria terkait konsep pemangku kepentingan. 2 kriteria dasar diantaranya kekuasaan dan legitimasi terhadap perusahaan. Kriteria pertama terkait dengan kekuasaan atas ekspektasi dari kelompok eksternal tertentu karena memberikan kontribusi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Kriteria berikutnya terkait dengan hak moral untuk campur tangan terhadap kehidupan perusahaan. Dengan kriteria tersebut, pemangku kepentingan dapat mengikutsertakan peran dalam aktivitas dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Kepemilikan institusional mencakup perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, penasihat investasi independen, serta lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan pihak lain, misalnya dana pensiun, dana abadi universitas, serta yayasan. Perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi yang dibutuhkan oleh sebuah institusi untuk menentukan keberlanjutan investasi pada perusahaan. Kepemilikan pemerintah memberi pengaruh politik pada kerangka kerja yang didasarkan oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Phillips 2003 menambahkan, pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap operasi perusahaan melalui perpajakan, inspeksi, dan keputusan perizinan. Sorotan dari publik pada perusahaan atas tanggung jawab yang dilakukannya menjadi salah satu pendorong bagi perusahaan untuk menjaga tingkat pengungkapan karena secara tidak langsung, kepemilikan pemerintah juga berarti bahwa perusahaan dimiliki oleh publik secara luas. Dan yang ketiga, kepemilikan asing memiliki beragam pengaruh bagi perusahaan, sesuai dengan nilai kekuasaan atas perusahaan dan luasnya pemahaman pemilik yang dipengaruhi oleh paparan pengaruh global. Pengaruh atas pengungkapan tanggung jawab sosial ini menjadi komponen yang penting, mengingat pemilik asing cenderung lebih peka dan sadar atas meningkatnya ekspektasi bisnis dalam cakupan global terhadap realisasi pertanggungjawaban sosial. Indeks pengungkapan CSR dalam penelitian ini diturunkan dari studi terdahulu terkait dengan pengungkapan sosial perusahaan perbankan oleh Louis et al. 2021, di mana studi tersebut dilakukan dengan memformulasikan komponen pengungkapan dalam kesatuan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
pada sebuah penelitian di industri perbankan di Malaysia. Komponen tersebut mengacu pada pedoman GRI G4 yang dikembangkan oleh Global Reporting Standard yang merupakan salah satu praktik laporan berkelanjutan perusahaan yang menyajikan dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian, terdapat ISO 14001 yang merupakan kesatuan kriteria sistem pengelolaan lingkungan yang menyediakan kerangka kerja pengelolaan lingkungan yang efektif. Serta yang terakhir adalah Eco Management and Audit SIM atau EMAS, di mana dirumuskan oleh Komisi di Eropa untuk menyediakan berbagai layanan berupa petunjuk, lembar kerja, bantuan, dan penghargaan atas capaian kinerja lingkungan. Indeks ini terdiri dari 5 perspektif seperti tertera pada layar, yaitu komunitas, lingkungan, tata kelola perusahaan, produk dan layanan, serta karyawan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar bagi penulis untuk merumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis kedua, kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Serta hipotesis yang ketiga yaitu kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif menggunakan data sekunder yang diolah dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan penjelasan atas suatu teori. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, pemerintah, dan asing yang merupakan proporsi dari seluruh investor perusahaan. Selanjutnya, variabel dependen yaitu PCSRI atau Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang didapat dari total pengungkapan CSR setiap sampel dibagi dengan total pengungkapan CSR sesuai dengan item dalam indeks yaitu 38. Dan variabel kontrol yang dilibatkan dalam penelitian kali ini adalah total aset, rasio pengembalian aset, dan rasio liabilitas terhadap ekuitas. Dari populasi bank di Indonesia, penelitian ini menarik sebuah sampel yaitu bank konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 2015 hingga 2017. Teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis statistik deskriptif untuk menunjukkan karakteristik sampel data yang digunakan dalam penelitian, kemudian uji model regresi yang menggunakan 2 uji, yaitu uji Chow yang dilakukan untuk menentukan metode yang paling tepat yang digunakan dalam penelitian antara common effect dan fixed effect. Yang kedua, terkait dengan uji Hausman yang digunakan untuk menilai model yang paling tepat antara fixed effect dan random effect yang digunakan dalam penelitian. Kemudian uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya, uji hipotesis yang digunakan adalah uji T dan uji F. Lanjut pada hasil uji hipotesis. Hasil uji yang pertama menunjukkan bahwa pada tabel tersebut ditunjukkan kepemilikan institusional menunjukkan koefisien yang positif, tetapi nilai P sebesar 0,807 lebih tinggi dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Maka hipotesis 1 tidak signifikan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan, sehingga H1 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan sebagian besar literatur terdahulu yang menyatakan adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan ini dapat ditimbulkan dari adanya sumber informasi lain yang menjadi pertimbangan bagi pemilik institusional dalam mempertimbangkan keputusan terkait pertanggungjawaban sosial. Alasan lain yang mendasari adalah adanya keterbatasan akses informasi karena memiliki proporsi yang tidak signifikan pada perusahaan. Beralih pada hipotesis yang kedua, di mana dalam tabel ditunjukkan bahwa koefisien kepemilikan pemerintah adalah negatif dengan nilai P sebesar 0,02 sehingga memberikan pengaruh yang signifikan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah memberikan pengaruh dengan arah pengaruh yang negatif terhadap pengungkapan CSR perusahaan, sehingga H2 ditolak. Hasil penelitian ini dapat merujuk pada fokus pemerintah yang tertuju kepada publik, sehingga mengesampingkan tujuan perusahaan dalam peningkatan nilai pemegang saham.
Selain itu, adanya kemudahan akses pemerintah terhadap informasi perusahaan sehingga dapat memberikan kecenderungan bagi perusahaan untuk menurunkan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Beralih pada hasil uji hipotesis yang ketiga, di mana kepemilikan asing memiliki koefisien yang positif dan nilai P sebesar 0,771 yang lebih tinggi dari nilai signifikansi yang telah ditentukan, yaitu 0,05. Maka hipotesis yang ketiga nyatakan tidak signifikan. Melalui hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan asing tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Sebagian besar artikel yang dipublikasikan menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan atas kepemilikan asing. Hanya sebagian kecil penelitian yang menemukan bahwa kepemilikan asing tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dapat diakibatkan dari penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang belum mendapat perhatian investor asing. Perhatian investor asing terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih rendah karena masih kurang kritisnya masyarakat di Indonesia terhadap aktivitas dan kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dapat dimungkinkan pula bahwa terdapat variabel lain yang mempengaruhi model tetapi tidak termuat dalam model tersebut. Pada bagian terakhir, kesimpulan, keterbatasan, dan melalui hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan 3 poin kesimpulan, diantaranya kepemilikan institusional dan asing tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan, dan untuk kepemilikan pemerintah menunjukkan adanya pengaruh arah yang negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Keterbatasan pertama terkait dengan kepemilikan yang dilaporkan yang tidak lengkap dan mendetail. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perusahaan yang hanya melaporkan pemilik terbesar dan juga kepemilikan masyarakat umum. Keterbatasan berikutnya terkait dengan variabel independen pengendali yang dapat didukung dengan variabel lain yang berpotensi merepresentasikan pengaruh dari kepemilikan atas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih menyeluruh. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan tingkat signifikansi dari penelitian terdahulu atas variabel independen pengendali. Saran atas penelitian kali ini adalah penelitian yang akan datang dapat mempertimbangkan untuk memperluas jangka tahun dan menambah variabel penelitian agar meningkatkan keakuratan analisis data penelitian. Keluaran dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian investor dalam mengambil keputusan investasi. Hal tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi hubungan timbal balik antara pemilik dan perusahaan sebagai pengelola yang berupaya memenuhi ekspektasi pemegang saham sebagai salah satu pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi bagi penyusun regulasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia yang masih perlu diawasi mengingat masih terdapat beberapa indeks pengungkapan yang rendah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.